Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat CIH, jumpa kembali bersama kami di Health Talk bersama Rumah Sakit CIH Solo. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membicarakan tema yang cukup menarik, yang saat ini cukup ramai diperbincangkan, terutama bagi para orang tua ya, yaitu tentang tidak boleh minum obat sirup bila si kecil demam. Untuk itu telah hadir narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Debbie Andina Landiasari, spesialis anak, dokter anak Rumah Sakit CIH Solo. Selamat siang dokter, bagaimana Selamat siang kabarnya? dokter, alhamdulillah baik. Iya, terima kasih sudah hadir ya dokter. Iya, Untuk siang hari ini memang tema kita cukup menarik ya dok mm-mm. ya, dan ini cukup istilahnya Yang menjadi lagi hype perbincangan ya, sekali. lagi hype sekali ya dokter. Betul. Oke, untuk sobat CIH sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, jangan lupa bagi sobat CIH yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema kita kali ini, bisa langsung menulis di kolom komentar karena nanti akan tersedia hadiah sebesar 400.000 untuk 4 orang pemenang. Jadi silahkan untuk sobat CIH untuk menuliskan pertanyaannya. Oke, dokter Debbie, mungkin ada ini penjelasan dokter seputar tema kita kali ini. Sebenarnya kenapa sih dok akhir-akhir ini tidak boleh minum obat sirup buat si kecil saat demam ini dokter? Iya, ya begini dokter Mita ya. Jadi ya seperti yang memang kita ketahui ya saat ini ya, kan lagi ini marak sekali kasus dengan gangguan ginjal akut Iya, progresif gangguan atipikal ya. iya. Itu kasusnya sedang banyak-banyaknya seperti itu. Setiap hari bahkan semakin bertambah Iya kasusnya seperti itu ya dokter, dok ya. iya. Nah sebetulnya kita sendiri juga belum tahu secara pasti ini dok penyebabnya yang Penyebabnya bisa apa? menyebabkan Betul. gangguan Iya. ginjal akut tersebut itu penyebab pastinya apa itu sebenarnya kita tidak tahu, maksudnya masih belum Belum tahu masih kita ini sampai peneliti saat ya, Dok. ini, Ya. betul masih diteliti semuanya. Cuman memang ya ada kecenderungan ke arah ini ya, dokter ya, kontaminasi terhadap zat pelarut zat Oh, pelarut jadi sirup. pelarutnya sebenarnya ya, Dok Betul ya. ya, Oke. sediaan obat berbentuk sirup Mm, atau drop seperti itu ya. iya, Itu kan sebenarnya betul. memang ada pelarutnya. Jadi untuk supaya bahan itu lebih stabil ya mungkin ya, Iya, dokter ya. nah itu Oke. ada pelarutnya seperti yang memang kita sudah tahu ya, yang namanya etilen glikol atau dietilen glikol seperti itu sebagai Iya. bahan pelarutnya. Nah, itu ada beberapa pakar juga yang menemukan bahwa kandungannya itu ternyata melebihi Oh dari iya. batas amannya. Melebihi ya, Dok ya untuk itu. Melebihi dari Betul. batas aman sebagai dia istilahnya sebagai pelarut itu sendiri ya, kan tetap Oke. ada kadar batas amannya Batas seberapa aman. seperti itu. Nah, Oke. nah itu sebenarnya memang masih diteliti ya, masih diinvestigasi oleh BPOM dan juga Kemenkes seperti itu dokter ya. Sehingga untuk amannya memang anjuran Kemenkes pada saat ini jadi untuk menghentikan sementara semua obat yang dengan kandungan sirup ataupun drop seperti itu dokter Oh ya, iya. sampai memang hasil investigasi tersebut selesai. Jadi Oke, memang Dok. semuanya sudah dinyatakan aman, sudah boleh dikonsumsi lagi seperti itu. Oke dokter, terima kasih. Nah, untuk pertanyaannya ini dokter, terutama pertanyaan dari para orang tua ini, Mhm. apabila si kecil demam, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan eh, selain pemberian sirup ini dokter? Silakan. Iya, sebetulnya memang banyak ya dok yang bisa kita lakukan ya. Maksudnya kita mengedukasi orang tua pun juga sudah macam-macam. Sebetulnya memang kita harus nilai terlebih dahulu sih kondisi klinisnya pada si kecil pada saat itu ya. Demamnya setinggi apa, kemudian diukur atau tidak. Dan memang kita selalu menyarankan kepada orang tua itu selalu ukur demamnya ya. Berarti harus selalu sedia ini ya, untuk sobat JIH harus selalu sedia termometer ya di Termometer, rumah betul ya. sekali. Itu memang salah satu yang wajib yang orang tua harus punya Harus di rumah ya. punya. Betul. Itu termometer. Nah, apalagi kondisi seperti ini di mana memang penggunaan obat-obat itu harus secara rasional ya penggunaannya, apalagi maraknya kasus yang gangguan ginjal seperti ini, dokter ya. Iya betul Sehingga dokter. apabila memang demam, sekiranya tetap harus diukur. Jadi kita punya data objektif demamnya itu setinggi apa.
Kadang memang kalau orang tua itu masih banyak, soalnya saya memang juga masih menemukan banyak kasusnya dokter, demam memang kecenderungannya belum diukur, seperti itu, hanya Oke diraba dokter. saja. Nah, sebenarnya itu juga subjektif ya Dok ya, jadi kita juga tidak bisa menghitung demamnya awalnya itu dari hari apa, sudah berapa hari istilahnya seperti itu, dan juga demamnya itu setinggi apa. Apakah memang betul demam atau tidak, itu yang harus dicari tahu, soalnya kadang Kadang hanya misal merasa iya sumber-sumber atau betul, mungkin tidak, true demam gitu ya dokter? betul. Nah Iya. itu sebenarnya baru 37 sekian, belum ada 38 ke atas, tetapi dirasakan dengan diraba sudah demam, langsung masuk obat penurun demam, seperti itu. Oke. Padahal sebenarnya kalau memang sekiranya demamnya tidak terlalu tinggi, Iya. tidak 38 ke atas ya, nah itu kan sebenarnya kita juga bisa menurunkan demam itu atau mungkin konsumsi, asupan cairannya diperbanyak, Oke, dengan dari minum minum air air putih, putih, iya. betul. Kalau memang si kecil masih kurang dari 6 bulan ya diperbanyak ASI-nya, seperti itu. Oke, Ya, betul asupan betul. cairannya diperbanyak, kemudian juga intake makanannya juga jelas diperbanyak ya nutrisinya. Kemudian Tapi selain kalau itu maaf dokter, iya, kalau misalkan ketika demam, kadang anak-anak ini, sulit untuk, intake-nya ya dokter ya. iya betul. Mungkin ada solusi dokter, bagi orang tua kalau mungkin anaknya demam kemudian tidak mau makan karena, untuk, asupan cairan kan penting untuk menurunkan demam juga ya dok ya? Betul betul sekali. Nah, Jadi memang asupan cairan tentunya akan harus lebih banyak ya pada saat si kecil demam ya, untuk menurunkan demam itu sendiri, agar anak juga tidak jatuh ke kondisi dehidrasi. Nah sebenarnya boleh diberikan sedikit demi sedikit, tetapi memang, frekuensinya dipersering, seperti itu bisa. oh bisa, ya Bisa jadi bisa nggak harus banyak sekali. langsung ya dokter Iya, bisa ya? sekali Iya. karena memang kecenderungan itu tadi ya, anak sakit pasti juga nafsu makan, nafsu minumnya pasti juga akan turun, seperti itu. Jadi bisa diberikan sedikit-sedikit, tapi dipersering, itu boleh. Mmm. Nah, kemudian selain itu juga boleh dikompres ya, Oh dikompres, iya kompres dengan air hangat atau air biasa, jangan air dingin pokoknya. Dengan oke. air hangat atau air biasa pada dahi, kemudian ketiak, lipat paha, seperti itu untuk membantu menurunkan demamnya. Kemudian selain itu juga sebetulnya boleh dipakaikan pakaian-pakaian yang sekiranya longgar, sekiranya tidak tebal seperti itu ya dokter ya, Jadi untuk untuk membantu penguapannya ya dokter ya lebih betul, bagus, ya. untuk membantu menurunkan suhunya gitu. Oke. Sehingga memang tidak semua-semua harus langsung diberikan obat. Seperti itu. Jadi Oke. itulah, istilahnya ya penggunaan obat secara rasionalnya seperti itu. Jadi ya apabila memang demamnya tinggi sekali ya 38 ke atas bahkan sampai 39 ya kalau itu memang harus langsung diberikan penurun demam sesuai dengan dosisnya tentunya, seperti itu. Oke, terima Mmm. kasih dokter untuk penjelasan awalnya. Ini sudah ada banyak pertanyaan dari sobat CIH. Kita mulai dari pertanyaan pertama dokter ya. Ini dari Gale Sayekti, pertanyaannya perawatan seperti apa yang dapat dilakukan di rumah saat anak demam dan kapan harus dibawa ke dokter? Mungkin tadi sudah ada, prolognya ya dokter ya, monggo silakan Iya. dijawab. Terima kasih Ibu Galih Sayekti atas pertanyaannya ya. Jadi itu tadi mungkin, saya ulang sedikit dokter ya, Nggih, monggo perawatan silakan. pada anak demam yang bisa dilakukan di rumah, perbanyak asupan cairannya, tentunya selain cairan juga makanannya. Silahkan mau diberikan sedikit demi sedikit, asal juga dipersering, yang penting jangan sampai si kecil jatuh ke dalam kondisi dehidrasi, seperti itu. Kemudian juga bisa kompres dengan air hangat atau air biasa pada dahi, kemudian ketiak, lipat paha, seperti itu untuk membantu menurunkan demamnya. Kemudian juga bisa diberikan pakaian yang longgar ya, pakaian yang tidak ketat dan juga tidak usah diberikan selimut, diberikan jaket seperti itu untuk Iya, membantu menurunkan demamnya. demam. Nah, sekiranya kalau memang demamnya tinggi sekali ya, 38 ke atas dan dengan pemberian usaha tadi ya, usaha awal tadi tidak bisa menurunkan demamnya ya dokter ya. Iya. Nah itu silahkan nanti, kontrol ke dokter anak silahkan. Apalagi juga kalau misal demamnya sudah lebih dari 3 hari atau lebih, Oke seperti dokter, iya. itu. Dan juga harus diperhatikan juga kondisi anaknya. Selagi anaknya masih bisa makan, masih bisa minum, masih aktif, kemudian juga, kencing dan BAB-nya tidak ada keluhan, itu masih bisa dipantau di rumah. Kecuali kalau memang itu tadi ya, demamnya tidak turun-turun,
sudah 3 hari, kemudian si kecil lemas terus, cenderung tidur, makan minum tidak ada yang bisa masuk sama sekali, pipisnya berkurang. Nah itu nanti silahkan langsung diperiksakan agar bisa dilihat lebih lanjut kondisinya. Oke, terima kasih dokter. Jadi memang, yang terpenting adalah waktu demam, kemudian apa, tinggi derajat demamnya ya dokter ya, dari Betul, hasil pengukuran, kemudian, kita menghitungnya setelah 3 hari ya dokter ya. Untuk 3 iya, hari ini mungkin bisa dijelaskan dokter? mhm, Kadang kita mulainya mesti, misalkan demamnya mulai, hari Senin. Nah untuk mhm, perhitungan demamnya ini bagaimana dokter? Supaya mhm. kita, mengetahui dan juga para sobat CIH di sini mengetahui, "Oh anak saya sudah 3 hari ini demamnya." Begitu dok? Iya, kalau misal dimulai sekiranya Senin pagi seperti itu ya, misal tadi Betul. pagi, ya berarti mulai hari ini, mulai dihitung hari pertama, Oke, ya seperti itu, dokter. iya. Kemudian, pada, anak yang demam memang diusahakan tidak memakai jaket ya dok ya, Betul, tidak terlalu pakaian yang terlalu tebal, iya. jadi untuk mempermudah penguapan, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua ini dokter sudah menunggu dari sobat JIH, atas nama Asraf, Desuseno, izin tanya Dok, apakah sudah ada investigasi terhadap semua pasien-pasien yang mengkonsumsi sirup-sirup Dok ini yang diduga menyebabkan, gagal ginjal akut? Apakah semuanya terkena gagal ginjal akut atau hanya sebagian saja dokter? Monggo dijawab dokter. Ya, terima kasih Bapak Asraf Suseno atas pertanyaannya ya. Jadi ya memang itu semua masih dalam bentuk investigasi Bapak ya. Bahkan sebenarnya anak yang tidak mengkonsumsi sirup tersebut pun juga ada yang mengalami gagal ginjal seperti itu Oh, laporannya jadi kemarin walaupun terakhir. tidak mengonsumsi sirup ya Iya dokter? betul, Oke. walaupun tidak mengonsumsi sirup pun, sehingga memang ya itu tadi penyebabnya memang kita betul-betul belum tahu secara pasti Iya. ya, yang untuk, sediaan sirup atau sediaan drop ini pun memang ya mungkin salah satunya, salah satu penyebabnya yang bisa menyebabkan gangguan ginjal itu tadi, Oke, tetapi mungkin juga bukan satu-satunya, bukan seperti itu. satu-satunya ya, Dok. Betul, Jadi untuk iya. keamanan sebenarnya ya, Dok, Untuk ya? keamanan sambil diperiksa lagi sama BPOM ya, dokter ya, Oke. sambil diperiksa lagi sediaannya sekiranya apakah memang pelarutnya tadi melebihi batas kadar aman atau tidak, seperti itu ya memang kita hentikan dulu sementara. Oke, Oke. dokter. Kemudian ini, dokter, untuk tadi kan, sebenarnya tidak hanya yang mengkonsumsi ya, Dok, ya? Betul, Oke, nah kemudian, sebagai pengganti sirup ini, Dok, ini kan pastinya, biasanya kita mengenal yang istilahnya puyer ya, Dok, mhm. ya? Oke. Untuk, puyer ini juga, memang ada, isinya penurun demam. Mungkin ada tips dari Dokter Debbie ini untuk para orang tua yang mungkin anaknya ini sulit, Dok, kalau mengkonsumsi puyer. Kadang, belum obat sudah masuk tiba-tiba muntah lagi nih, Dok, gimana ini, Dok? Mungkin ada tipsnya? Iya, sebetulnya memang susah juga ya dokter ya kalau memang kondisinya seperti itu, apalagi puyer kan juga pahit sebetulnya Iya, ya, betul. ya. Nah, untuk saat ini memang ya kita meraciknya ya, ya memang kita, dengan bantuan pihak farmasi pasti ya, Oke. pihak apoteker pasti ya dalam meracik obat tersebut. Nah, biasanya sudah kita berikan ini, apa, pemanis. Pemanis, ada Pemanis, pemanisnya betul, ya, ada Dok, ya? pemanisnya sehingga tidak yang pahit-pahit banget seperti Oke. itulah, Dok. Heeh, seperti itu. Nah, kemudian dalam pemantauannya nanti pada saat meminumkan obat, sekiranya si kecil sudah melewati 10 menit, Oh, paling 10 tidak ya menit. Oke, 10 Dok. menit Ya. setelah minum obat, sebetulnya obat tersebut tidak perlu diulangi lagi. Tetapi Walaupun kalau muntah, Dok, ya? iya, Oke. tetapi kalau memang belum ada 10 menit, si kecil muntah, nah itu memang harus diberikan lagi. Ya mungkin dijeda Oke. saja, kalau, maksudnya kalau terlalu dekat jaraknya ya, mungkin si kecil juga belum mau atau trauma, nangis-nangis seperti itu. Jadi ya mungkin silahkan diberi jeda setengah jam atau 1 jam setelahnya, seperti Jadi itu. biar nyaman ya, Dok, Iya ya? Karena betul, itu juga anak-anak harus butuh ini iya, harus diperhatikan juga. diperhatikan secara Iya, psikologis anak ya, Dok, betul ya? betul sekali dokter. Oke. Seperti Oke. itu mungkin Dok ya? Oke, terima kasih Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari anindita.ayu. Pertanyaannya, Dok, benarkah vitamin untuk anak dalam sediaan sirup juga tidak boleh dikonsumsi? Mungkin maksudnya selain penurun demam ini, Dok. Karena tadi juga Betul, mungkin ada yang menanyakan untuk mencegah demam, kadang diberikan sirup vitamin, iya, jadi untuk menaikkan daya tahan menaikkan tubuh daya ini, tahan Dok. tubuh, betul, Iya, iya. bagaimana dokter? Iya, Silakan. jadi ya memang karena memang kita saat ini sama sekali belum tahu itu ya Dok ya. Jadi Iya, ya memang bukan hanya obat saja ya, jadi oke. vitamin pun
itu juga memang dihentikan sementara Jadi yang sampai dalam bentuk hasil sirup ya, Dok, betul, ya? sampai Oke. hasil investigasi tersebut selesai. Oh, Nah, oke. sebetulnya kan memang ya namanya sediaan sirup ya kita juga tidak tahu apakah di situ juga ada pelarutnya itu tadi, Jadi perlu seperti itu. diteliti ya, Dokter? Oke. Jelas perlu diteliti lebih dahulu. Iya Untuk iya. amannya saja memang dihentikan secara sementara itu Mhm. tadi, dokter. Oke, sambil menunggu mungkin pengumuman ya, Dok, ya, Iya, dari BPOM-nya yang betul terbaru. betul. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Wuri Hasibuan, apa saja uji evaluasi yang dilakukan pada sediaan sirup, Dokter? Mungkin ini lebih ke arah yang dilakukan BPOM mungkin, Iya Dokter? iya, terima kasih Ibu Uri Hasibuan ya, kalau Iya, untuk ini mungkin pihak BPOM yang lebih lebih paham ya, paham ya, Dok, dokter ya? ya? Iya, Oke. kalau untuk evaluasi apa saja yang dilakukan, seperti itu. Soalnya kan yang Oke, menguji ya jelas dari BPOM. dari Mhm. BPOM, oke. Eee, untuk ini Dokter, yang terbaru yang dirilis oleh BPOM sebenarnya Mhm. 133 seratus kalau tiga nggak puluh salah ya, Dok, tiga ya? sudah ada memang Sudah ada ya, yang sudah ada yang dinyatakan aman sebenarnya dinyatakan ya, Dok, ya? aman gitu. Itu Oke. sudah lumayan sekali itu, Dok, Iya, ya. udah membuat para orang tua mungkin sedikit lega ya, Iya, Dok, ya. sedikit tenang ya, Jadi, sudah ada tidak pilihan khawatir, pilihan obat betul. apa saja yang sekiranya bisa dipakai seperti Iya, itu. betul. Mungkin Iya, bisa cuman dilihat bisa ujinya. dilihat ya kalau untuk satu-satunya memang saya kurang hafal juga ya, Dok, ya. Nanti bisa Heeh. mungkin dilihat di list BP POM-nya ini untuk para Iya, sobat CIH. betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Dokter, ini sepertinya, para sobat CIH ini, banyak sekali pertanyaannya karena mungkin dengan tema kita cukup menarik ini. Dok, apa saja yang perlu diperhatikan untuk kesehatan anak yang bisa dilakukan orang tua di rumah? Dan tanda gejala awal ini anak mengalami gagal ginjal itu apa, Dok? Mungkin bisa dijelaskan, silahkan Dokter Debbie. Ya, baik. Terima kasih Ibu Farah Rahmawati ya atas pertanyaannya. Yang perlu diperhatikan untuk kesehatan anak tentunya ya asupannya, asupan Asupan, makanan, oke. minuman yang tentunya bernutrisi. Oke, Bernutrisi, bergizi tinggi seperti itu ya. Karena dengan asupan yang adekuat, nutrisinya bagus, gizinya bagus, sesuai dengan kebutuhan kalori si kecil. Nah, itu kan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya tentunya. Ya, dengan daya tahan tubuh meningkat, insya Allah juga si kecil akan lebih, kecil ya resiko kemungkinannya terkena infeksi seperti itu. iya karena Ya daya lebih tahan tubuhnya udah kuat, kuat ya, Dok, ya, pasti dari ya, asupannya yang cukup dan bernutrisi, intinya seperti iya itu. tentunya seperti itu. Nah sekarang kalau untuk yang permasalahan gangguan ginjal saat ini ya dokter ya, Iya, gagal ginjal akut, Dokter. heeh, kalau untuk tandanya, kalau pada kasus yang saat ini ada, nah itu memang si kecil sebenarnya pada awal gejala itu hanya gejala ringan saja, maksudnya seperti sehari-hari, seperti batuk pilek, muntah, diare, seperti itu. Nah kemudian beberapa hari setelah muncul gejala awal, si kecil mulai terlihat penurunan ini jumlah urin setiap harinya. Biasanya setelah hari keberapa, Dokter? Maaf kalau Sekitar dari gejala. hari ketiga, Hari ketiga baru seperti mulai itu. menurun ya, Dok, Iya ya? biasanya, ya Biasanya, cuman oke. memang masing-masing balik lagi, masing-masing kondisi anak memang kadang berbeda-beda juga. Nah kemudian frekuensi buang air kecil yang mulai menurun atau bahkan tidak ada buang air kecil sama sekali, seperti itu. Oke, Dokter. Jadi intinya biasanya mungkin yang hampir mirip adalah seperti gejala yang lain, muntah, kemudian batuk pilek ya Sobat JIH, tapi mungkin yang lebih spesifik yaitu adanya penurunan dari, buang air kecil ya, Dokter, Iya ya? betul sekali Bahkan dokter, bisa tidak buang air tidak kecil buang air sama kecil sama sekali. sekali, Oke, iya. oke. Nah, memang kita bisa pantau biasanya ya dalam satu hari itu si kecil normalnya buang air kecil sebanyak 6 kali atau lebih, 6 seperti itu. kali? 6 kali atau lebih. Nah, ini untuk membantu pemantauan, paling tidak dipantau dalam 6 jam apakah si kecil sudah BAK atau belum. Nah, kalau selama 6 jam si kecil belum BAK, nah itu yang memang harus dipantau lebih lanjut ya dokter ya. Oke, Seperti itu. Untuk untuk saat ini untuk gejalanya. membantu pemantauan para orang tua di rumah. Seperti itu. Ya, terima kasih, Dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Burhanuddin. Bagaimana cara yang tepat untuk menolong demam ini pada pasien yang kejang, Dok, yang sudah kejang demam kemudian, disertai dengan kejang, kemudian ini, Dok, stepnya itu tuh sampai giginya, gemeletuk gitu, Dok. Mungkin kejangnya udah, sampai, kejang gemeletuk itu ya, Dok, ya giginya. Apa benar dengan garpu itu bisa, sedikit
mengurangi kejangnya dokter, Iya. diberikan di mulut. Monggo Heeh. silakan dokter. Iya, terima kasih dokter. Terima kasih pertanyaannya Bapak Burhanuddin ya. Iya, Jadi pada pasien yang memang demam tinggi sampai menimbulkan kejang, kadang memang orang tua pasti, panik ya melihat anaknya kejang seperti itu ya. Pasti panik bagaimana caranya, segera ini menghentikan kejangnya, pasti seperti itu dokter. Dan memang pada pasien kejang itu resiko sekali lidahnya akan tergigit, begitu. Nah, tetapi sebetulnya penolong itu tidak diperbolehkan untuk memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Entah itu mau, sendok, biasanya kan sendok ya dokter ya? Paling iya, banyak itu biasanya biasanya sendok, sendok. entah itu sendok atau stik kayu atau Iya, apapun untuk mencegah lidahnya tergigit. Karena sebetulnya itu pun bisa melukai penolong itu sendiri dokter. Jadi karena kan bisa melukai ya dok betul, itu ya, bisa melukai penolong betul. itu sendiri atau bahkan kan kalau kejang itu saking kencangnya ya, Dok, ya, saking Iya, kencangnya kejadian kejang itu kalau kita paksakan entah sendok, entah stik kayu masuk ke dalam mulutnya, malah justru bisa merusak konstruksi gigi-giginya, seperti oke itu. Jadi ya dokter. memang, jangan memasukkan apa-apa. Resiko lidah tergigit pasti, resikonya memang pasti seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan kalau memang si kecil sebelumnya ada riwayat kejang ya, pasti orang tua akan diberi istilahnya disanguni ya, diberikan bekal ya, Oh, diberikan diberikan bekal bekal, terutama yang obat punya riwayat penurun kejang. ya, Oh, oke. obat penghenti kejang yang biasanya Iya, masuk lewat dubur, seperti itu ya, masuk lewat anus. Nah, itu malah justru orang tua, menghentikan kejangnya dengan itu tadi, ya, dengan oke. obat-obat penghenti kejang yang bisa dimasukkan lewat dubur, gitu. Jadi kalau untuk memasukkan sesuatu ke lidahnya memang, ke mulutnya memang tidak, direkomendasikan dokter, karena itu Oke. tadi alasannya. Oke, begitu ya Sobat CIH. Jadi apabila mungkin ada putra-putrinya yang memang punya riwayat kejang demam, itu biasanya dari dokter memang sudah diberikan obat yang akan dimasukkan di dubur ya dok ya. Betul. Apabila kejang mulai, misalkan pasien itu mulai kejang, tetapi tidak direkomendasikan untuk dimasukkan alat-alat atau bahan-bahan yang untuk menahan saat pasien itu kejang karena bisa melukai gigi geligi anak. Begitu ya dokter Iya, ya. betul dokter. Oke. Untuk selanjutnya ini ya, sebelum kita lanjutkan dokter, tak lupa saya ingatkan kembali untuk sobat JIH jangan lupa untuk, terus mengirimkan pertanyaan karena nanti ada 4 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dokter. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari YouTube Dok, dari Nabila Salma, "Assalamualaikum dokter, saat ini sedang viral obat sirup yang ada kandungan benda tajam yang bersarang di ginjal." Oh, ada benda tajamnya ini, Dok, ya. Lalu apakah ini berlaku di anak saja atau juga kehati-hatian ini, kita berlaku juga di lansia, Dok? Baiknya kalau obat sirup itu disimpan di kulkas untuk berapa lama? Monggo dokter mungkin, ada bisa dijawab nggih. Terima kasih Bu Nabila Salma atas pertanyaannya. Kalau masalah benda tajam saya memang, belum mendengar bahkan ya, Iya, Dok, ya, Dok, kalau iya. untuk kandungan benda tajam yang bisa bersarang ke ginjal seperti itu. Iya, Dok. Iya, kalau itu mungkin iya, saya belum pernah mendengar sih dokter kalau itu. Iya. Nah, kalau untuk, penyimpanan obat di kulkas ya, kalau yang kemarin memang sediaan sirup ya, kalau sekarang mungkin udah pada dibuangin ya, Dok, ya? Oke, dokter. Heeh, paling tidak ya 1 bulan sih. 1 Setelah bulan boleh itu ya, Dok, ya? ya, Oke. makanya setelah itu ditakutkan ya memang, zat aktifnya mulai menguap atau apa, sudah, ada interaksi dengan udara atau bagaimana sehingga nanti, keefektifannya akan menurun seperti itu. Jadi paling Oke. amannya ya paling tidak hanya 1 bulan itu saja, setelah itu nanti ya Lebih sebaiknya baik jangan digunakan jangan lagi. Iya, digunakan, oke. Jadi untuk para sobat CIH yang mungkin, mempunyai stok obat sirup yang telah digunakan atau setidaknya dibuka ya, Dok, ya? Walaupun cuma iya, satu kali dipakai ya, Dok, ya? betul, tetap aja sudah dibuka Betul, sudah segelnya. dibuka sehingga Iya, walaupun masih penuh, kalau sudah lebih dari 1 bulan lebih baik tidak dipergunakan kembali gitu ya, Dok, ya? betul dokter. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Galih Sayekti. Pertanyaannya, perawatan seperti apa yang dapat dilakukan di rumah dokter saat anak demam? Mungkin tadi sudah Oh, tadi sudah sepertinya ya diwakili ya dokter, dok iya. ya, sudah dijawab oleh dokter Debbie.
Kemudian untuk yang Afif Heri Burhanuddin, pertanyaannya, "Dok, jika sudah ditetapkan obat sirup ada yang aman, lalu bagaimana tata cara penyimpanan dan sudah diresepkan dokter? Jika anak ada komorbid kejang step boleh diminumkan atau tidak?" Ini mungkin tadi, sudah dijawab ya, Dok, ya, tapi mungkin bisa dijelaskan dokter, kalau misalkan memang ada riwayat kejang, Mhm. tapi pasiennya tidak kejang, mulai demam ini, Dok. Kadang kan orang tua juga cukup khawatir ya, nanti kalau misalkan tidak segera diberikan obat penurun panas walaupun mungkin demamnya masih 37,8 misalkan, Mhm. dokter. Ini bagaimana? Takut Monggo kejang silakan. lagi mungkin Iya, ya mungkin karena takut ada riwayat kejang. kejang ya? Iya. Iya, heeh. Jadi kalau untuk ini konteksnya obat penurun demam ya, dokter ya? Iya. Iya, Jadi obat kalau penurun. misalkan mulai sumber-sumber ini, dokter, Mhm. 37,8 misal, apakah tetap boleh diminumkan karena memang memiliki riwayat kejang demam Iya, heeh. sebelumnya? Ya jadi ya memang ini ya dokter ya untuk, demam itu sendiri memang baru bisa dikatakan demam apabila suhunya 38 ke atas Oke. ya. Kalau, jadi suhu normal itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, itu memang masih normal. Masih Jadi kadang normal. misal para orang tua, "Dok, anak saya kok demam ya 37,3," misal ya, Oh iya, sebenarnya itu itu masih tidak masih apa-apa tidak apa-apa ya, ya, Dok, ya? karena memang, batasnya sampai 37,5. Nah, kemudian 37,6 sampai 37,9 itu memang kita sebut sebagai subfebris ya. Nah, baru yang namanya febris atau demam 38 ke atas. Nah, sekiranya obat demam itu lebih baik tetap diberikan apabila yang memang si kecil sudah demam, jadi 38 ke atas, seperti itu, dokter. Nah, apabila memang masih subfebris, mungkin bisa diberikan itu tadi ya, cara untuk menurunkan demam ya, yang seperti perbanyak asupan cairannya, kemudian kompres, kompres hangat atau air biasa, kemudian berikan pakaian yang longgar, seperti itu. Seperti itu, dokter. Oke, terima kasih Dokter Debbie. Jadi, memang, yang paling penting di sini poinnya adalah mengukur suhu anak ya, Dok, ya. Iya, Jadi betul sekali. apabila suhunya masih di bawah 38 mungkin bisa diusahakan, kita kompres terutama dengan air, biasa atau air hangat ya, Dok, ya. Yang penting Iya. bukan air dingin Yang ya, Dok, penting bukan ya. air dingin, Betul. iya. Itu Mungkin kan itu iya, juga tindakannya. mengurangi istilahnya tidak apa-apa semuanya harus masuk obat juga sih, dokter, istilahnya Oke, begitu. Agar kita juga, ya. memberikan obat itu juga secara rasional Oh, gitu. betul, betul Betul, sekali, iya. dokter. Jadi untuk penanganan awal mungkin, apabila demamnya kurang dari 38 bisa dengan penanganan, yang bukan dengan obat dulu ya, Dok, Iya, ya, bisa, bisa dilakukan. mhm. Oke, terima kasih, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Instagram, atas nama Riza Amaleoni, "Dok, apa saja tanda yang akan muncul apabila ada reaksi atau dampak dari pemberian obat sirup terhadap anak, dokter?" Oke, terima kasih Ibu Riza Amaleoni. Ini mungkin lebih ke dampak gangguan ginjalnya ya, dokter, ya? Atau bagaimana ya? Ini tanda yang muncul apabila ada reaksi. Mungkin, dokter, iya. Jadi Iya, kalau misalkan ini obatnya ternyata ke arah GGA gitu ya, iya, Dok, mungkin, mhm, awalnya apa ini, Dok, reaksinya mhm. terhadap anak? Ya, memang, ini ya, munculnya itu onsetnya biasanya kan cepat sekali ya, saat Cepat ya, ini Dok, ya, ya? dokter Oke. ya? Heeh, cepat sekali. Nah, mungkin awalnya, dalam 30 menit sampai 1 jam, nah mungkin akan ada gejala penurunan kesadaran, si kecil tidak bisa diajak berkomunikasi, cenderung mengantuk terus, seperti itu pada awalnya, ya. Nah, kemudian 1 hari sampai 2 hari, 1 sampai 2 sampai 3 hari Oke. biasanya ya. Nah, itu kesadarannya mulai menurun secara mendadak, makin tidak bisa diajak berkomunikasi, seperti itu sampai nanti pada akhirnya ada gejala gangguan BAK-nya, ya. Oke, oke. Iya, kemudian juga ada gangguan BAK, entah mungkin ada kejang, seperti itu ya. Kemudian juga, tidak ada BAK sama sekali, seperti itu. Mmm, Memang bertahap sih, dokter, ya. Bertahap tapi memang itu cepat sekali onsetnya, oke. heeh. Jadi reaksinya itu seperti cepat dari gejala satu ke berikutnya ya, Dok, Iya, ya? Dan iya. akhirnya pasien, tidak bisa, BAK seperti itu ya, Dok, Betul, ya? iya, mhm. Oke, terima kasih Dokter Debbie. Tetapi sebelum kita lanjutkan, ini akan ada break sebentar, Dokter. Oke. Dan untuk Sobat CIH, jangan kemana-mana, tetap stay tune karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi Sobat JIH bersama dengan narasumber kita Dokter Debbie, spesialis anak, dengan tema kali ini yaitu tentang ketika anak demam, memang
saat ini dihimbau untuk tidak menggunakan obat sirup ya Iya, dokter ya? betul dokter. Oke, mungkin, nanti dari, sobat CIH bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar karena akan ada hadiah bagi 4 orang yang beruntung. Oke, kembali lagi dokter, kita akan membahas tema kita yang cukup menarik kali ini ya, Dok, ya. Iya. Eee, ini dokter, sebenarnya ada pertanyaan dokter. Jadi, kira-kira Dok, selain obat penurun demam kan pasti, sirup itu ada macamnya banyak ya, Dok, ya. Iya, Itu pasti. kira-kira, apakah juga aman dokter? Karena kan sebenarnya kan, ini sudah mulai di-launching ya dari BP POM bahwa memang, ada obat-obatan yang aman Dok. Mhm. Jadi tidak hanya, eee, penurun demam Penurun saja demam ini saja, dokter. iya, Iya, kira-kira heeh. bagaimana dokter? Supaya sobat CIH di rumah ini tidak, terlalu khawatir Lebih dokter. tenang Iya, gitu lebih ya dokter tenang ya? gitu, monggo. Iya, ya memang, per kemarin ya dokter ya, BPOM sudah meluncurkan beberapa nama obat yang memang sudah selesai diperiksa dan Oke. memang sudah aman ya dari pihak BPOM. Nah itu silahkan nanti, para orang tua boleh mengecek di websitenya BPOM seperti itu dokter ya. Oke, Karena kalau untuk satu-satu ya terus terang saya juga tidak hafal, iya. seperti itu. Nah itu boleh nanti digunakan selama memang BPOM sudah Merilis ya mengeluarkan Dok ya, betul, sudah merilis, daftar tersebut, daftar, iya. ya memang sudah dipastikan aman, seperti itu. Jadi kan lebih tenang ya, dokter Oke, ya. iya Sudah ada dokter. beberapa pilihan obat yang memang bisa digunakan saat ini sebagai pilihan. Jadi Jadi nggak lebih semuanya puyer seperti itu, Dok, ya? iya Karena betul, karena mungkin, heeh. dari sobat CIH, sebelum berita ini dikeluarkan juga mungkin sudah memberikan obat kepada Oh putra-putrinya, ya iya Dok betul, ya? ya Betul, udah di tengah-tengah pengobatan apa gitu ya dokter ya, iya. kemudian ternyata muncul yang harus dihentikan itu Iya, tadi, pasti orang jadi tua pun pasti juga agak panik ini panik dokter. pasti, iya, Oke. heeh. Jadi, sebenarnya cukup aman apabila dari BP POM sudah merilis ya, Dok, ya? Betul dokter, Kalau memang obat sirup itu aman untuk digunakan. Nanti sobat CIH jangan lupa untuk membuka, website dari BP POM ya, Dok, ya? iya Oke. tentunya, ada Oke, berapa ratus itu di situ dokter ya, iya heeh, 100 berapa, 100 sekian iya. daftar obat. Untuk ini dokter, kita kembali ke pertanyaan dari sobat CIH, Dok. Ini dari Marina Nasution, eee, dokter maaf Marina Nasution, "Dok, anak saya lebih suka minum sirup dan tidak suka minum obat puyer karena lebih pahit. Gimana tips memberikan anak obat puyer agar tidak dimuntahkan?" Mungkin tadi, seperti yang sudah kita bahas ya, Dok, Iya, ya. Ini heeh. mungkin memang apa, pertanyaan hampir semua orang tua Semua para ini. orang tua, iya karena ya Iya, memang ya pasti untuk obat puyer cenderung akan lebih pahit ya. Nah tapi kalau nanti sekiranya diresepkan obat puyer dokter ya, nah itu kita juga ada pelarut berbentuk tablet yang itu juga sekalian bisa dipuyerkan dengan obat tersebut ya. Jadi mungkin nanti rasanya akan lebih manis seperti itu, jadi oke. nggak pahit-pahit sekali gitu. Kalau untuk ini dokter, biasanya kan juga ada pelarut yang berbentuk sirup ya Dok ya? Iya, Jadi memang pelarut Sirplus. puyer yang rasanya manis dan ini ya, bentuknya sirup juga Iya ini. bentuknya Aman sirup. ya Dok ya Iya itu kira-kira? juga bisa digunakan. Jadi masih aman ya Sobat CIH, jadi, tidak terlalu khawatir kalau misalkan pemberian puyer, karena biasanya ada ini pelarut, sirup Yang tetapi bentuknya iya, sirup, itu sirup untuk rasanya juga pemanis saja sebenarnya, bermacam-macam. Iya, betul. itu juga bisa digunakan seperti itu. Oke, kemudian ini dokter, kan memang, apabila kita memiliki anak ya Dok ya, apabila anak kita sakit pasti jadi timbul khawatir, timbul apa yang harus dilakukan ini ya Dok ya. Karena selain, demam, itu juga mungkin ada misalkan tiba-tiba ada gatal seperti Mhm. itu ya Dok, itu kan pasti juga, ada obat yang sebagian besar anak mau sukanya bentuknya sirup ini dokter ya. Iya Iya yang penting, pada anak tidak timbul alergi ya Dok, dan itu aman sebenarnya masih bisa dipakai ya Dok ya? iya, sebetulnya masih bisa dokter. Iya, Ya, nanti juga, oke oke. itu kan juga sesuai kondisi masing-masing anak juga berbeda-beda ya. Oke, Sekiranya Dok. memang sebelum-sebelumnya tidak ada alergi apapun terhadap penggunaan obat tersebut, ya itu bisa diberikan. Oke. Dan tadi juga, mungkin bisa kita, bahas kembali mungkin untuk para sobat JIH yang baru bergabung. Jadi pada, putra-putrinya yang mungkin minum puyer kemudian sempat dimuntahkan
dilakukan ya dok ya. Iya. Ternyata apabila lebih dari 10 menit tidak perlu diulang ya Iya, dok ya. lebih dari 10 Jadi menit tidak perlu diulang. Nah, kalau memang sebelum itu memang terpaksanya ya harus diulang dulu ya dokter ya. Nah, mungkin diulang nanti ya. dicarikan waktu yang lebih ini ya, lebih tepat ya sekiranya jangan terus langsung diberikan mungkin untuk menghindari si kecil trauma juga. Oke Bisa betul. dijeda setengah jam atau 1 jam seperti itu. Kalau si kecil sudah tenang, silahkan dicoba diberikan lagi, seperti itu. Oke, iya dokter. Kemudian, untuk selanjutnya kita beralih lagi ke pertanyaan netizen ya dari latifah.nurindah fatihah. "Dok, lalu bagaimana untuk jarak makan dan konsumsi obat yang tepat?" Mungkin ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya dok ya. Karena anak saya sering muntah dan sering mual. Apakah misalkan minum obat tidak usah makan dulu? Nah ini gimana dokter? Karena kan, selama ini memang paradigma kita berpikir kalau minum obat tuh harus makan dulu. Nah ini Iya, bagaimana? heeh. Monggo silahkan Ya, dokter. terima kasih Bu Latifah Nurindah Fatihah atas pertanyaannya ya. Ya, jadi memang ya tidak semua obat itu harus diminum setelah makan ya, Oke, dokter ya. ya. Memang ya ada beberapa obat istilahnya yang obat yang aman untuk lambung ya, itu pun boleh dikonsumsi sebelum makan pun juga tidak masalah ya. Nah, kemudian apabila memang takutnya muntah, takutnya mual, ya memang diberi jarak itu tadi paling Oke, tidak dokter ya, ya. setengah jam atau 1 jam setelah makan sebetulnya tidak apa-apa ya, agar, istilahnya perutnya nggak penuh, perutnya sudah tidak penuh, Oh iya, kemudian takutnya kalau misal terlalu jaraknya terlalu dekat dengan makan, perutnya masih penuh, nah itu menimbulkan mual, nanti jadinya malah muntah, seperti muntah, itu. oke. Nah, kecuali kalau memang obat-obat yang harus diminum setelah makan ya, Iya, kalau itu ya contohnya memang seperti apa dokter? beda lagi, biasanya memang agak menggerus lambung ya Oke, biasanya dokter ya. obat-obat yang Ya menggerus obat-obat yang lambung ini, menggerus lambung itu betul. memang harus dialasin dulu ya istilahnya dokter ya agar Oke oke. tidak langsung terkena lambung. Kalau terkena lambung nanti bisa perih gitu. Cuman kalau Oke. memang sekiranya obat tersebut tidak membikin perut perih, sekiranya boleh, tidak harus makan dulu seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Terus, ini Dok, mungkin ada yang ingin saya tanyakan, ini berkaitan dengan obat puyer dokter. Nah, obat puyer ini kan memang itu ada racian ya Dok ya? Jadi Iya. beberapa obat mungkin tidak hanya satu, tidak hanya perlu demam seperti itu. Nah, kira-kira untuk penyimpanan dokter, kadang kan kalau misalkan, oh ini untuk batuk pilek Mhm. misalkan, nanti, 2 minggu kemudian, oh ini anak saya sakit lagi, Iya. kemarin masih boleh saya Oh pakai iya. nggak Dok? Kira-kira gimana itu dokter? Heeh, sebenarnya memang, untuk obat puyer itu sendiri dokter Iya. ya, masa penyimpanannya bisa 1 sampai 2 minggu. Oh hanya satu Iya, sampai dua satu minggu sampai ya dua Dok ya? minggu, takutnya nanti kalau memang terlalu lama, kalau puyer kan takutnya bisa menggumpal juga ya Dok ya, di Oke, kertas iya puyernya betul, itu iya. ya, kalau memang sudah menggumpal, takutnya juga efektivitasnya juga sudah menurun Oke, tentunya, iya iya. ya Dok. Jadi paling ya sekitar itu sih dokter. Jadi untuk menyimpan terlalu lama obat yang sudah dipakai lebih baik, tidak disarankan ya Dok ya? Iya betul. Oke. Tetap itu pun juga sebenarnya misal batuk pilek ya, misal 2 minggu yang lalu batuk pilek, sudah sembuh, kemudian sekarang misal terkena lagi, Lagi. nah itu pun juga sebenarnya obat batuk pilek itu kan kadang antara gejala yang satu sama gejala yang lain pun juga berbeda. Seperti Berbeda itu dengan Dok, yang awal, ya. iya. Misal batuknya berbeda itu bisa sekali Oke. dokter. Jadi memang ya tetap sebaiknya apabila memang ada gejala, nanti juga segera diperiksakan agar dibantu kami pantau juga dokter ya, kami periksa juga sekiranya memang perlunya tuh obat yang bagaimana itu karena memang beda-beda itu tadi. Tergantung dari kondisi saat ini ya Dok Betul ya? Oke. betul. Berarti, begitu ya Sobat CIH, apabila putra-putrinya mungkin sudah berobat ini karena suatu, keluhan sakit, misalkan batuk pilek, kemudian sudah berobat ke dokter dan sudah mendapat obat, apabila masih ada sisa obat yang belum terpakai karena mungkin sudah sehat ya Dok ya, Iya, itu mungkin lebih baik tidak dipergunakan lagi ya Dok ya. mhm, Karena apabila nanti timbul, sakit yang lain, sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk keluhan yang saat ini rasakan dirasakan, oleh anak iya. ya Dok ya, oke. Kemudian ini dokter, ada pertanyaan dari Farah Rahmawati, "Dok,
bagaimana cara mengetahui takaran pemberian obat sudah sesuai atau tidak pada anak, dokter? Ini bagaimana? Kadang, pertanyaan dari orang tua ini, "Dok, Mhm, ini sudah saya kasih penurun demam," misalkan, iya, "tapi kok demamnya nggak turun-turun." Nah, ini iya, bagaimana? Apakah harus diulang atau, misalkan kurang mhm, dosisnya, itu mhm. apakah memang jadi demamnya tidak turun-turun ini, Mhm. dokter? Ya, terima kasih Bu Farah Rahmawati atas pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk anak, itu memang kita selalu sesuaikan dosis obat itu berdasarkan berat badannya. Seperti itu. Jadi anak yang satu dengan anak yang lain ya pasti akan berbeda apabila berat badannya berbeda. Seperti itu. Nah, apabila diberikan obat tidak sesuai dosis, tidak sesuai, dengan berat badannya, bisa saja memang itu tidak bisa menurunkan demamnya. Misal ini pada konteks penurun demam ya, karena memang dosisnya kurang itu tadi. Bisa sekali dokter, iya. Jadi memang harus tepat ya, Dok, ya? Betul, iya, Oke, nanti mhm. mungkin, eee, memang sesuai instruksi dari dokter anak Iya, ya, Dok, ya? kami resep kan pasti Iya. kami hitung sesuai dengan berat badannya, Iya, seperti jadi kalau itu. pada anak-anak mungkin lebih, berat badan ya, Dok, ya? Berat Bukan usia ya, badan, Dok, bukan ya? usia, Bukan beda usia, dengan jadi dewasa bukan memang ya Dok ya? iya, betul. Heeh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Dokter, ini ada, pertanyaan dari Cakralav Cakravala Pictures, Dokter. Apakah semua obat sirup yang sudah dilarutkan, oleh pabrik itu tidak boleh diminum oleh anak? Apakah hanya obat batuk atau demam saja atau termasuk obat cacing yang dikasih dari posyandu? Mungkin ini maksudnya obat yang sudah terlarut karena kan biasanya kita, ada ya, Dok, ya, obat sirup yang diberikan air sebagai Iya, pelarutnya. Jadi, betul, mungkin bentuknya serbuk dulu, nah mhm, ketika mau kemudian dipakai dilarutkan. kemudian dilarutkan. Nah, Iya, ini bagaimana, heeh, Dokter? Monggo silakan. iya terima kasih, Bapak Cakravala Picture ya? Iya, Heeh. Kalau, konteksnya seperti itu, nah pelarutnya yang memang harus diperhatikan dokter ya, kalau sekiranya awalnya serbuk kemudian dilarutkan dengan air, sekiranya itu ya aman ya, karena yang memang menjadi concern saat ini kan yang memang obat dari awalnya, bentuk sediaannya cair, seperti itu ya. betul, iya. Iya, Jadi tetap mhm, harus kita concern ya, Dok, iya, ya? Oke. Oke, dokter, ini kemudian ada pertanyaan dari Susila Hermawati. Tips supaya anak tidak gampang sakit. Mungkin tadi sudah kita mhm, bahas ya, Dok, sebenarnya ya. Tidak gampang sakit ketika menghadapi cuaca, apalagi mhm. saat ini cuacanya cukup tidak menentu, Iya, dokter. Jadi hujan mungkin terus, hujan, kemudian nanti panas, panas, betul seperti itu. betul. Tentunya ini berhubungan dengan daya tahan tubuh anak Iya ini, Dok. iya, Iya. tentunya ya ini ya, Ibu Susila Hermawati, tentunya ya dengan nutrisi yang baik, bergizi, kalorinya cukup, seperti itu ya. Intinya memang kita harus mempertahankan daya tahan tubuh si kecil, ya. Oke. Kalau memang daya tahan tubuhnya baik dokter ya, ya otomatis nanti juga, resiko dia terkena infeksi pasti juga akan turun, akan Iya, menurun ya, betul. heeh, akan Mungkin lebih tentunya dengan asupan kecil. mungkin ya, Dok, ya. Iya, tentunya asupan, Asupan makanan, nutrisi, ya. minuman ya yang bergizi, seperti itu. Dan kalau untuk ini dokter, menghadapi cuaca kita saat Mhm. ini, mungkin ada makanan yang sebaiknya dihindari dokter, karena anak-anak kan memang sensitif ya dok ya, untuk Iya, makanan-makanan tertentu. Ini mungkin heeh. ada tips dari dokter Debbie ini? Kalau untuk makanan ya sekiranya, ini ya, bisa es, kemudian yang mengandung banyak pengawet, Pewarna mungkin dok? pewarna, pemanis buatan, Iya itu betul, seperti itu iya. aja sih dokter ya, yang Iya, sering banget mencetuskan batuk memang ya, karena seperti itu. sensitif ya dok ya Ya, anak-anak ya. paling Padahal itu oke, tadi aja, ya sering sekali sering memang. sekali. Padahal Mhm. kebanyakan itu yang disukai anak-anak dokter Ya, ya. iya, makanya itu susahnya di situ ya, Dok, Susahnya ya. di situ, oke. Mhm. Oke dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya ya dok ya, maaf dari Karito dokter, Dok izin bertanya, kalau si anak tidak buang air kecil apa dampaknya ya dok? Mungkin maksudnya ini tidak buang air kecil dalam waktu lama mungkin? Dan berapa kebutuhan air yang harus dipenuhi anak dalam sehari? Nah ini mungkin pertanyaan bagus ini dok, jadi supaya anak mungkin, bisa, BAK-nya Mhm. tadi ya dok ya, Iya, sehari 6 kali ya dok ya? Mungkin sehari ada minimal 6 asupannya kali berapa? atau lebih, Ya. iya, heeh. Oke, terima kasih, Bapak Karito ya, untuk apa, tidak buang air kecil, apa dampaknya? Iya, jadi ya mungkin, sekilas ya dokter ya untuk masalah perginjalan itu tadi Iya, ya. Nah sebenarnya kan fungsi ginjal sendiri itu kan untuk
membuang kelebihan cairan dan membuang zat-zat sisa metabolisme yang itu menjadi racun. Nah, kalau memang ada gangguan ginjal, maka dia tidak si ginjal itu tidak akan bisa membuang kelebihan cairan itu tadi. Oke, Nah, makanya kan iya. akan berlanjut dia tidak buang air kecil karena Iya. memang fungsi ginjalnya terganggu. Bisa dampaknya si kecil jadi bengkak, Iya. bisa karena memang cairannya tidak bisa keluar semua itu tadi ya. Jadi Dan menumpuk ya, Dok, ya? menumpuk Oke. tentunya ya, bisa bengkak, kemudian ya itu tadi BAK-nya tidak ada, berkurang atau Berkurang. tidak ada sama sekali. Oke, Nah, itu yang memang harus diwaspadai. Nah, diwaspadai. kemudian kalau untuk asupan kebutuhan cairan ya Cairan. dalam satu hari ya, sebenarnya kalau untuk masalah minum itu tidak harus beda dengan pemberian infus ya dokter ya. Kalau Iya. memang pemberian infus karena memang masuk ke pembuluh darah ya, itu memang ada istilahnya hitungan sendiri, rumus tersendiri, berat badan berapa, maksimalnya pemberian cairan dalam satu hari berapa itu ada sendiri. Nah, sekarang Oke. kalau untuk yang langsung minum atau pemberian oral, nah itu mau sebanyaknya pun juga tidak apa-apa. Bahkan kan Oke, kalau iya. untuk ininya paling tidak ya 2 liter itu tadi kalau 2 untuk liter ya, Dok? kesehatan ya, Jadi, iya. sebenarnya tidak tergantung dari berat badan anak ya, Dok, ya? Iya, Jadi memang ini ada, 2 liter cukup ya, Dok, mhm mhm. ya? Oke, sekitar Tapi itu. memang itu pada anak yang memang sudah besar Udah ya, besar, iya oke. sudah besar seperti itu. Kalau untuk anak yang lebih kecil, Dokter? Mungkin, Anak balita ya, Dok? Jadi bawah balita mungkin bayi dan balita, balita. ya. Nah, sebenarnya dengan dia minum, kemudian, setiap 2 jam ya, paling nggak 200 mili seperti itu cukup sekiranya, Cukup, ya, oke. heeh, Karena paling nanti tidak. juga akan ada dikeluarkan lewat urin ya, Dok, Iya, ya? dan itu pun Oke. sebenarnya kalau untuk asupan cairan itu tidak hanya dari, minum saja sebenarnya dokter ya, maksudnya bisa dari makanan pun bisa. Maksudnya Oke. untuk makanan, dia makan dengan, kuah sayur seperti itu sudah bisa. Jadi maksudnya kan, ada asupan cairannya. Kemudian dari buah pun juga bisa, Ada buah cairannya ya, Dok, ada ya? Oke. cairannya, ya. Jadi tidak harus yang hanya minuman saja Dan ya, tidak hanya berbentuk mungkin air ya, cairan, Dok, ya ya cairan air, ya? ya Oke. betul. Buah yang banyak mengandung, air pun juga bisa, itu sudah bisa ini juga dipakai Sudah untuk mencakup untuk cairan ya yang melengkapi diperlukan. Oke. juga ya. Kemudian, yang banyak mengandung air seperti semangka atau melon seperti itu Iya. silahkan ya, Oke. seperti itu. Jadi ya memang melengkapi semuanya sih dokter ya, Iya, saling gitu. melengkapi. Oke, Dokter, terima Mhm. kasih penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan, ini pertanyaan dari, sobat CIH ya, dari Nugroho Ekopras, apakah urin bisa menentukan kondisi anak saat ini, Dok? Bagaimana cara dan cirinya, Dokter? Maksudnya mungkin dari warnanya, Dok. Oke. Kadang kan, ada ya, Dok, misalkan kita cukup ini asupannya, urinnya mungkin warnanya lebih cerah, Iya, jadi heeh, kuningnya bening gitu ya, Dok. iya Makin betul. makin pekat berarti mungkin asupannya makin kurang gitu Betul, maksudnya, iya. gimana, Dokter? Iya, terima kasih Bapak Nugroho ya. Jadi kalau untuk, kriteria BAK yang bagus ya, BAK yang memang, tidak ada masalah, ya jelas warnanya akan kuning jernih ya. Bahkan bisa tidak berwarna seperti itu bisa, saking dia terhidrasi dengan baik ya, saking minumnya banyak, bahkan sampai, kuning jernih sekali itu, baik itu justru ya. Nah, yang memang harus diperhatikan apabila memang berwarna kuning pekat atau bahkan sampai berwarna orange seperti itu, cenderung ke Oke, merah gitu ya, itu bisa iya. ya, bahkan sampai ada yang berwarna teh seperti itu bisa sekali. Nah, itu Oh, memang, iya. ciri-ciri BAK yang memang tidak baik ya. Tidak baik ya, Dok, atau mungkin Iya, ada sesuatu gangguan mungkin ya, Dok, betul ya? betul. Oke. Ini Dokter, berkaitan dengan tadi warna, air kencing pada Mhm. anak ya, Dok, ya. Sebenarnya untuk jumlahnya itu juga penting nggak, Dok, ya? Oh Untuk iya, anak ya, Dok, ya. Misalkan iya, dia memang sudah BAK ini mungkin sudah 6 kali mhm sehari, mhm tapi ketika sekali BAK itu mungkin cuma sedikit, mhm dengan yang anak BAK-nya banyak, mhm. apakah ada perbedaan, Oh Dokter? iya, jelas ada pengaruhnya sekali Oke, dokter, iya. heeh. Jadi memang, normalnya nih ya, mungkin hitung-hitungan sedikit ya, Iya, hitung-hitungan ini sedikit. mungkin ada Iya, memang ada kriteria normalnya dokter iya. untuk, buang air kecil sekali, maksudnya per jamnya itu ada hitungannya. Paling tidak Oke. itu normalnya 1 mili per kilogram berat badan Oh, 1 mili per per kilogram berat jam. badan. Per jam, Per jam ya ya, Dok? ya, heeh, kemudian itu sebenarnya bisa dihitung dokter, ya.
apabila si kecil, ini contohnya saja Iya, ya, contohnya dokter. apabila si kecil beratnya 10 kilo, Iya. ya 10 kilo dalam 4 jam misal ya, dia BAK-nya berapa, berapa katakanlah berapa Dok? Misalkan 500, heeh. kalau 100 cc misalkan 100 dokter. ya, Iya. dalam 4 jam ya Dalam itu 4 jam ya. misalkan, iya. Nah kita mau cari tahu dia BAK-nya perhitungannya normal apa enggak, 100 mili itu tadi Iya. kita bagi dengan berat badannya 10 dibagi berat ya. badannya. Berarti Iya, 10 ini dok ya? 10. Nah kemudian kita bagi lagi dalam berapa jam itu tadi, 4 jam kan 4 tadi. jam, Nah kita betul. bagi lagi 4. 4, berarti Ya sekitar sekitar 2 dua lebih ya. setengah ya. Berarti itu Ya normal ya dok ya? normal Oke. ya, soalnya normalnya paling tidak kan 1 mili 1 per cc, iya kilo betul. per Per jam. jam. Jadi memang masih normal. Nah Oke, gitu, jadi paling ternyata tidak itu sih dokter. Oke dok, iya. Jadi berarti juga tidak hanya jumlah BAK pada anak, tetapi juga jumlah urin yang dikeluarkan ya dok. Itu Iya, juga iya. berpengaruh terhadap kesehatan anak kita. Oh ini masih normal. Oh ini memang terhidrasi dengan baik, asupan airnya cukup. Itu bisa kita lihat dari BAK anak. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Iya. Kemudian ini yang kita tunggu-tunggu dokter. Mungkin sebelum kita mengakhiri Health Talk kita kali ini, kita akan mengumumkan pemenang. Oh iya. Siapa yang beruntung mendapatkan hadiah, yaitu uang tunai sebesar 400.000 masing-masing untuk satu orang pemenang ya dok ya. Jadi 400.000 untuk 4 orang pemenang. Pemenangnya adalah Merina Nasution, kemudian Aprilia.syk, kemudian ada Kalista Istiqomah 06, dan ada Jenita Prasetyarini dokter. Selamat kepada sobat JIH yang beruntung. Nanti akan dihubungi oleh admin kita. Oke. Kemudian ini dokter, kebetulan hari ini adalah hari yang spesial ini dokter. Kenapa? Karena pada tanggal 24 Oktober bertepatan dengan Hari Dokter Nasional. Ini kita ada special gift untuk Dokter Debbie ya, selain karena sudah berkenan hadir dan juga ucapan terima kasih dokter. Ini juga ada selamat Hari Dokter Nasional kepada Dokter Debbie. Kami ucapkan selamat dokter. Terima kasih dokter. Semoga nanti terima kasih atas dedikasinya dokter dan selamat Hari Dokter Nasional. Tak lupa kita ucapkan juga untuk para dokter ya, teman sejawat dokter di manapun berada, selamat Hari Dokter Nasional. Selamat dan terima kasih karena telah mengabdi untuk negeri ini ya dok ya. Semoga kita akan selalu sukses dimanapun berada. Amin, Oke dokter. amin. Sebelum kita tutup lagi dokter, ini mungkin dari sobat JIH yang ingin konsultasi ini dok. Karena kayaknya saya mau konsultasi ini dengan dokter Debbie ini untuk anak saya. Kayaknya saya cocok ini sama dokter Debbie. Kira-kira kapan ini dok jadwal di JIH-nya? Ya, jadi saya ada poli di Rumah Sakit JIH pada hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 pagi dan juga hari Minggu jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, spesial ya dok. Ini hari Minggu ada ya dokter spesialis anak, ini khusus di JIH dengan dokter Debbie jam 8 sampai jam 10 pagi. Monggo sobat JIH yang ingin untuk konsultasi ini untuk tentang kesehatan anaknya, untuk bisa berkunjung ke poli sesuai dengan jadwalnya dokter Debbie. Ya, terima kasih silahkan. dok. Oke sobat JIH, terima kasih telah bersama kita selama 1 jam ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu stay tune di sosial media Rumah Sakit JIH Solo. Begitu juga untuk selalu mengikuti Health Talk dari Rumah Sakit JIH Solo. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Assalamualaikum, selamat pagi. UGD RSJIH Solo bisa dibantu? Bisa disebutkan untuk kondisi pasiennya sekarang? Segera ke rumah ibu, mohon ditunggu ya bu. Terima kasih, assalamualaikum. Jadi salah satu layanan unggulan kami di Rumah Sakit JIH Solo untuk bagian UGD adalah emergency call.
Jadi di mana kami menerima panggilan dari luar untuk nantinya kami bisa melayani dalam keadaan emergensi dan kita bawa ke sini. Itu caranya mudah dan gampang. Nanti tinggal telepon saja ke nomor telepon kami di Isobos singkatannya. Jadi 1500805. Ketika ada keadaan emergensi seperti sesak nafas misalnya di rumah, bingung harus ngapain, telepon saja ke nomor itu. Nanti kami akan datang dengan tim medis, ambulan, semuanya sudah lengkap. Nanti dibawa ke sini dan langsung